senang mendengarnya. Banyak kawan bisa memaparkan banyak hal, tadi dari mulai Ketua Seruni, GSBI, buruh migran, sama kawan-kawan SDMN sendiri. Terima kasih semuanya, dan saya juga lihat ada kawan dari Lombok, kawan-kawan Agra dari Lombok. Selamat malam juga kawan-kawan. Begitu juga kawan-kawan dari Sulawesi dan kawan-kawan dari tempat lain. Saya tidak akan panjang bicara soal corona ini, tapi saya hanya ingin memaparkan beberapa data saja. Kita lihat soal data misalnya, kelaparan adalah risiko kesehatan nomor 1. Itu adalah data WHO. Kelaparan membunuh lebih banyak orang dibandingkan jumlah kematian. Dan menjumlah kematian akibat penyakit seperti AIDS, malaria, TBC, bahkan COVID sekalipun. Jadi kelaparan itu menduduki peringkat nomor 1 membunuh orang. Data WHO sendiri sekitar 16.000 anak meninggal setiap hari karena kelaparan. Jumlah orang kelaparan di dunia itu hampir 850 juta. Nah, itu adalah situasi. Tapi kenapa data itu tidak berbunyi, bahkan hampir habis sama data corona, yang menurut data jumlahnya hanya mencapai 9 juta orang dikonfirmasi bahwa 9.440 itu adalah orang terinfeksi dan sembuh sekitar 4,7 juta, dan orang meninggal dunia itu hanya 483.000. Tapi negara-negara maju lebih banyak mengekspos soal ini. Bahkan negara kita sendiri pun tadi juga disampaikan oleh pembicara pertama bahwa apa yang disampaikan oleh negara-negara maju itulah yang disampaikan oleh pemerintahan kita. Bahkan data Bank Dunia atau ADB misalnya, Indonesia itu hampir 22 juta orang di Indonesia itu menderita kelaparan sampai tahun 2018. Bahkan mungkin kalau kita lihat dengan meningkatnya corona, ditambah dengan corona akan lebih banyak karena orang dipaksa tinggal di rumah. Tadi juga kawan dari GSBI sudah menyampaikan bagaimana menderitanya orang tinggal di rumah. Bahkan saya juga punya hal yang sama. Artinya yang harus kita diskusikan lebih panjang dalam forum ini itu adalah bagaimana kita bisa keluar dari situasi itu. Bagaimana kita merancang kampanye dan merancang perlawanan atas rejim yang hari ini berkuasa, baik secara global ataupun nasional. Itu adalah hal yang penting menurut saya untuk terus kita diskusikan lebih panjang daripada mendiskusikan soal coronanya. Walaupun kita pasti juga kita akan mengingatkan bahwa kita orang-orang miskin ataupun anggota-anggota serikat buruh, anggota serikat tani, anggota perempuan, buruh migran juga harus tetap waspada dengan keadaan corona sekarang ini. Karena sudah nyata bahwa kita tidak bisa menggantungkan nasib kita pada rejim atau pada sistem yang sekarang ada. Kita hanya bisa keluar dari sistem itu ketika kita sanggup mengubah dan membangun sistem yang baru, yang itu bisa mensejahterakan kita. Karena sudah jelas sistem yang dibangun sekarang atau sistem kapitalisme atau di Indonesia adalah negeri setengah jajahan dan setengah feodal, itu tidak bisa mensejahterakan kita, khususnya rakyat. Tapi mereka bisa mensejahterakan segelintir orang yang memang pemuja dan penyokong dari sistem itu sendiri. Artinya, salah satu jalan atau satu-satunya jalan yang harus ditempuh itu adalah keluar dan menghancurkan sistem yang selama ini menindas kita, baik secara global ataupun khusus bicara Indonesia, negeri
setengah jajahan dan setengah feodal ini. Itu adalah upaya yang harus kita lakukan. Dalam situasi COVID hari ini misalnya, rejim global sudah berhasil menakuti rakyat bahwa mereka harus tetap tinggal di rumah, harus bisa bekerja dari rumah. Tapi kenyataannya bagi Indonesia misalnya, bagaimana kaum tani untuk mencangkul bisa tinggal di rumah? Karena itu adalah hal yang ironis. Tetap saja mereka harus pergi ke ladang, harus pergi ke sawah untuk bisa mencangkul. Dan itu harus tetap kita lakukan, harus tetap kita propagandakan, kita sampaikan bahwa kita tidak bisa hidup kalau kita tinggal di rumah. Dan kita harus melawan apa yang disampaikan oleh pemerintah, oleh rejim bahwa kita harus tetap tinggal di rumah. Karena kenyataannya hanya mereka lah yang bisa tinggal di rumah dan bisa hidup sejahtera karena tinggal di rumah. Sementara kita nyata tadi sudah disampaikan banyak pembicara bahwa tidak bisa mungkin hidup hanya tinggal di rumah karena kelaparan itu akan mengancam kita. Terkhusus kaum tani misalnya, itu tidak ada yang bisa tinggal di rumah. Saya tinggal di pedesaan, ya tetap melihat bagaimana aktivitas kaum tani, bagaimana aktivitas ibu-ibu petani, bagaimana aktivitas anak-anak petani. Tetap mereka bekerja, mereka sudah melakukan perlawanan atas seruan yang disampaikan oleh rejim. Artinya, kita lebih maju dibandingkan dengan yang lain karena kita berani melawan itu. Dan situasi itulah yang harus terus kita bangkitkan, harus terus kita gelorkan, kita kampanyekan bahwa kita harus melawan itu. Itu adalah poin utama dari apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ya tidak bisa kalau tadi kawan-kawan mahasiswa menyampaikan bahwa rejim ini adalah rejim yang fasis. Itu harus sesuai dengan apa tindakan kita atas rejim yang fasis itu. Artinya kita sebagai gerakan demokratis nasional yang naturnya adalah berlawan atas situasi itu, kita harus menyiapkan diri. Kalau tahu bahwa rejim itu fasis, bahwa kita itu harus menyiapkan diri bagaimana memperlengkapi perlengkapan kita secara organisasi dan bahkan alat untuk melawan kekerasan itu atau fasisme itu. Kita tidak bisa hanya dengan menggunakan poster pasti ketika melawan fasis, karena itu akan ditembak. Jadi itulah yang harus terus kita diskusikan, harus terus kita sampaikan. Dan kita tahu bahwa di negara-negara maju hari ini sudah mulai perlawanan turun ke jalan itu sudah banyak. Beberapa hari ini kita lihat berita di US misalnya, banyak orang sudah demonstrasi atau di beberapa negara yang lain juga melawan tentang kebijakan lockdown itu. Tapi di negeri kita memang mungkin akan lebih sulit meyakinkan itu, karena ini adalah negeri yang setengah jajahan, setengah feodal, negeri yang sangat sulit untuk memberikan pemahaman baik terhadap rakyat ataupun terhadap aktivis atau penggerak dari perlawanan itu sendiri. Karena kenyataannya hanya sedikit sekarang yang berani juga melontarkan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya, apalagi di muka umum. Hal itulah yang penting terus kita lakukan. Tadi bagaimana disampaikan oleh kawan Yanti misalnya, ketika akan aksi selalu ditelepon oleh Kapolda misalnya, ya mungkin itu lebih baik ditelepon daripada kita tidak sama sekali mungkin untuk ditelepon oleh Kapolda. Tapi kita harus tetap membuktikan bahwa kita harus terus berlawan atas itu situasinya, karena kalau kita tetap bertahan di rumah sudah pasti kita akan kelaparan. Bahkan data yang tadi saya sampaikan, jumlah kelaparan itu semakin banyak mungkin, dan akan banyak orang yang mati karena kelaparan itu, dan itu mungkin akan sia-sia kematian itu. Dan dari pengalaman yang saya ikuti misalnya, situasi yang seperti ini bukan hanya kali ini kita alami, dan dari beberapa itu kita sanggup
melewati itu. Dan itu sanggup juga membangkitkan rakyat. Kita dilarang aksi misalnya ketika KA, kita sanggup juga aksi turun ke jalan. Dan itu juga bisa membangkitkan gerakan rakyat di beberapa tempat, bahkan di Jakarta sekalipun yang akan ditembak waktu itu. Dan hari ini juga hal yang sama dilakukan oleh rejim. Bahkan rejim hari ini juga sudah mengatakan bahwa ini adalah new normal atau hidup yang baru. Tapi bagaimana hidup yang baru setelah rakyat ditakut-takuti? Dia tidak bisa menghapus itu. Rakyat ketakutan sekarang banyak masih, bahkan untuk keluar sekarang makin sulit. Untuk bisa pindah dari tempat lain ke tempat lain, banyak hal yang harus ditempuh, dari mulai surat izin, bahkan untuk rapid test saja misalnya, itu sangat membutuhkan uang yang cukup besar. Dan itu mungkin menjadi penghambat bagi kita ketika kita terus mematuhi itu. Artinya kita harus keluar dan melawan situasi itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Karena kalau dari soal bagaimana dampaknya, ya sudah pasti tidak ada yang berbeda. Dampak yang terjadi di perkotaan itu juga akan terjadi juga di pedesaan. Walaupun tadi saya katakan kaum tani terus berproduksi di tengah situasi hasil produksinya yang tidak menentu harganya. Sekarang untuk tani karet misalnya, hanya sekitar 5.000 bahkan 3.000 per kilo harga karet itu. Tani sawit juga hanya 1.000 rupiah per kilo. Sementara biaya kehidupan mereka sangat tinggi, melonjak terus. Karena Indonesia sampai hari ini masih tergantung pada ekspor kebutuhan pangan. Artinya satu-satunya jalan untuk bisa keluar dari situ adalah kita harus membangun sistem yang baru dan keluar dari sistem yang lama yang sudah nyata. Itu tidak bisa kita bantah bahwa sistem yang lama, sistem kapitalisme itu adalah sudah menyengsarakan jutaan rakyat. Bahkan puluhan juta rakyat di Indonesia dan di dunia mengalami banyak hal, kelaparan, penindasan, penghisapan, dan yang lainnya. Nah, dalam konteks Indonesia, kita harus sanggup membangun sistem yang baru, yang keluar dari setengah jajahan dan setengah feodal. Yang pastinya itu adalah bukan sistem kapitalisme, yang banyak juga diimpikan oleh banyak orang untuk membangun kapitalisme di Indonesia. Tapi kita harus keluar dari sistem itu, karena sistem itu hal yang sama, merusak kita, menyengsarakan kita. Itu yang ingin saya sampaikan di awal. Mungkin kita bisa diskusi lebih panjang soal tadi yang saya ajukan, itu adalah bagaimana membangun gerakan ini di situasi COVID-19 ini, di tengah krisis imperialisme yang terus meningkat. Dan bagaimana juga pengaruh terhadap gerakan di perkotaan, di pedesaan, itu mungkin lebih banyak bisa kita diskusikan dan kita bahas soal itu. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih. Selamat malam bagi kawan-kawan semua. Forumnya saya serahkan kembali ke moderator.